Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karimil ladzi yaqdi bihil karim kullu raja'in wa maqsud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mubaraka. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal 'alimin al-'amilin al-mukhlisin siddiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahihim yang biasa kita kirim Fatihah tiap harinya, wabil khusus ila ruhi ila jami' arwahih masyaykhina wa syaikhatina wa asatidatina wa ustadzatina wa muallimina wa muallimatina wa nakhususan ila jami' arwahi abawaina wa ikhwanina wa akhawatina wa nakhususan ila ruhi Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warḍa anhum waj'alil jannata ma'wahum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain. Amin. Wa idza kana al-qasdu, jika ada apa yang dimaksud, al-istikshafu, yaitu minta dibukakan, min jihatil abdi, dari jihad hamba. Kemarin kan sudah disebutkan ya bahwasanya ilmu itu ada ilmu kasab, yaitu ilmunya para ulama yang diperoleh melalui adanya muqaddimat, dalil-dalil untuk menuju natijah dan kesimpulan atau kesimpulan. Yang nomor 2, ilmu kasfi atau ilmu huduri. Tadi itu ilmu husuli, ini ilmu huduri, hadir, kasyaf. Nah, ini terangkan secara lebih rinci lagi ya. Wa idza kanal qasdu, jika yang dimaksud adalah al-istikshafu, mohon terbuka, min jihatil abdi, dari hamba. Jadi ada usaha supaya dapat kasyaf ya, min abdi, dari hamba. Kana mithalu ad-du'a'u, maka contohnya, karena maka ada apa ilmu yang kedua itu ya sebenarnya, atau qasdu yang dimaksud dari ilmu kasaf itu, ad-du'a'u mithalu, itu seperti perumpamaannya, ad-du'a'u itu doa. Itu doa kan kita kita itu berusaha kan ya, berusaha di dalam berdoa seperti itu. Wal istinzalul huda, dan mohon diturunkan petunjuk. Wa in kana min jihatillahi ta'ala, jika ada apa kasyaf atau qasdu itu min jihatillahi ta'ala, atau yang dimaksud dari ilmu kasyaf tadi itu min jihatillahi ta'ala, dari jihad Allah Subhanahu wa taala, min ghairi istinzalin, tanpa ada permintaan diturunkan. Jadi tanpa ada permintaan diturunkan ya. Maksudnya hambanya itu tidak meminta supaya tahu ini. Jadi ilmu kasaf dibagi dua ya, namanya istiksaf, ada kasaf. Jadi kasaf murni gitu ya. Istiksaf itu memang dengan cara membersihkan hati dan jiwa ya. Tetapi ketika mau melihat, ketika mau mau mengetahui sesuatu, itu ada usaha dari hambanya. Semacam meminta kepada Allah ya. Bukan usaha sebenarnya. Semacam meminta kepada Allah supaya diturunkan tentang ilmu itu. Seperti itu. Yang nomor 2, ya tanpa ada permintaan, moro-moro datang. Seperti itu. Datang dari Allah. Wasababin min jihatil abdi, dan tanpa sebab min jihatil abdi, dari segi hamba, kana mithaluhu an-nuzul, atau bisa juga seperti
wa sababun min jihatil abdi, dan sebab min jihatil abdi dari jihad hambanya. Kana mithalu an-nuzul, maka contohnya, maka ada apa kasaf, mithalu itu contohnya kasaf, an-nuzul seperti turunnya ayat Al-Qur'an itu kan ya. Turunnya ayat Al-Qur'an itu kan dari Allah, murni dari Allah. Tetapi nanti ada sebab, makanya ada sebabun nuzul kan ya. Nah, jadi Allah itu menurunkan itu ada kejadian sesuatu, sebab min jihatil abdi ini maksudnya ada kejadian sesuatu dan Allah berkenan untuk menurunkan walaupun hambanya itu tidak meminta, seperti itu. Jadi sebabun nuzul ada kadang. Bisa juga tanpa jihad meminta ya. Moro-moro Allah memberitahu. Ketika kita sedang beribadah, moro-moro hamba kita tahu, seperti itu. Wa ilaihi, dan terhadap ini, terhadap yang nomor 2, wa in kana min jihadillahi ta'ala min wa istinzal ini, al-isyaratu, adapun isyarah bi qauli alaihi salatu wasallam, dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yunzilullahu ta'ala kulla lailatin, yanzilu turun Allah subhanahu wa ta'ala kulla lailatin, di setiap malam, ila sama'id dunia, ke langit dunia, langit paling rendah ya. Jadi di malam hari itu Allah pasti turun ke langit paling rendah. Ya, langit paling rendah tafsirnya ya gimana? Allah itu tidak bertempat ya. Tidak bertempat, tidak. Jadi kalian jangan memaknai nuzul itu nuzul seperti turunnya benda fisik turun ke yang dari atas ke bawah, bukan. Sama'id dunia jangan ditafsirkan sama'id dunia langit yang mana? Langit tidak ya. Tidak seperti itu. Ini ada kajian tafsir sufi, kita bahas kapan-kapan tentang sama itu. Apa laila, apa sama, seperti itu. Tapi intinya seperti ini. Di malam hari itu, fi nisfil lail itu, Allah itu mudah untuk ditangkap. Paham ya? Pesan-pesan dari Allah itu mudah untuk ditangkap. Yang pertama karena memang suasananya hening. Ya. Dan manusia biasanya sudah istirahat. Jadi keadaan jiwanya itu tenang. Maka bisa menangkap jernih, pikirannya jernih, maka bisa menangkap sesuatu yang biasanya tidak bisa ditangkap karena selalu sibuknya pikiran kan tidak bisa menangkap sesuatu kan biasanya ya. Seperti itu. Saya ketika saya ceritakan ya di sepertiga malam kalian coba ketika sedang cinta kepada orang, cinta menggebu-gebu itu, bangun tengah malam, sholat semuanya, tapi sholat ya, maksudnya wudhu terus sholat, itu insya Allah rasa cinta itu biasa saja, biasa, tidak membuat sakit seperti sebelum tidur, biasa seperti itu, karena memang kita sedang objektif ketika di malam itu ya. Terus tapi nanti setelah pagi bisa lagi cinta yang kalian rasakan itu menggundahkan lagi dan menyakitkan lagi bisa. Tetapi ketika sepertiga malam biasanya kita objektif sekali, tenang gitu. Itu coba rasakan guys. Makanya wa Qur'anal fajri kana mashhuda. Qur'anul fajri kana mashhuda. Quran itu kan bagi sufi ya, bisa Quran yang mushaf ini, Quran itu. Bisa Quran itu adalah hati atau ya diri kita sendiri, hakikat diri kita. Sejatining ingsun istilahnya. Itu biasanya orang menemukan sejatining ingsun, hakikat dirinya ya di fajar itu, sebelum terbitnya fajar itu. Baru semua ya. Ini bahkan Siddhartha Gautama itu menemukan jati diri menemukan pencerahan itu ya ketika sebelum fajar itu, ketika bermeditasi di bawah pohon itu kan ya. Seperti itu. Jadi
Allah memang turun, berkenan turun di malam hari itu. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi ya, bukan turun seperti turunnya fisik dari atas ke bawah, bukan. Wa biqaulihi alaihi salatu wassalam, dan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, hikayatan dalam rangka bercerita, an rabbihi, dari Tuhannya, an azza wa jalla, yang maha luhur, yang maha menang. Laqad tala syauqul abrari, benar-benar panjang syauqul abrari, apa rindunya orang-orang abror, orang-orang yang abror ya. Ila liqai, terhadap pertemuan denganku. Wa anna ila liqaihim, dan saya kepada pertemuan mereka, la asyaddu syauqan, benar-benar lebih parah syauqan, rindunya. Jadi ini jadi kasyaf, benar-benar kasyaf itu datang sendiri Allah ya, berkenan datang sendiri. Atau seperti ini contohnya, istiqsaf, kasyaf yang berupa istiqsaf itu seperti kita mau istikharah ya. Jadi kita beribadah, mengharapkan datangnya petunjuk dari Allah. Nah, seperti itu. Kalau kasyaf murni itu yang tanpa diminta itu, moro-moro datang tanpa sebab, seperti itu. Wa ila tarafail istiqsaf wal takasyuf, dan kepada atau tentang saja, mana tentang. Wa ila tarafail istiqsaf wat takasyuf, dan tentang dua sisi istiqsaf wat takasyuf. Istiqsaf itu minta terbuka, minta kasyaf, wat takasyuf dan terbuka. Al isyaratu, adapun isyarat biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi Muhammad SAW, hikayatan bercerita, sebagai cerita, an rabbihi, dari Tuhannya subhanahu wa ta'ala, man taqarrabah, man barang siapa taqarrabah, yang mendekatkan diri ilayya kepadaku, shibron, sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekatkan diri ilaihi kepadanya, dhira'an, sehasta, sejengkal sini, sehasta segini ya. Ada nanti segini, selengan kan, apa itu. Jadi ini kan ada usaha dari hamba ya. Hamba mendekat dan Tuhan mendekat, seperti itu. Di hadis yang lain, kalau kamu datang kepadaku berjalan merangkak, maka saya akan berjalan. Kalau datang kepadaku berjalan, saya akan berlari, seperti itu. Jadi ketika datang kepada Allah di tengah malam, ya dipastikan pasti datang ya. Maksudnya cinta kepada Allah itu tidak akan mengecewakan, tidak akan bertepuk sebelah tangan ya. Malah lebih cintanya Allah kepada kita itu. Seperti itu. Tidak rugi. Hanya cinta kepada Allah yang tidak merugikan dan tidak menemukan kecewa. Kalau ke yang lain kalian. Wa alal jumlati, intinya maksudnya, fa'lam, ketahuilah, annal judal ilahiyah, sesungguhnya kedermawanan Tuhan, iqtada, mengharuskan atau berimplikasi, antakuna sa'adatuh, ada apa kebahagiaan, mabdzulatan, itu diberikan, min ghairi bukhlin, tanpa kikir sedikit pun maksudnya. Wal karamus sarmadiyu, dan kedermawanan dan kemuliaan as-sarmadiyu, wal karomah bisa ya, wal karamah sarmadiyah atau ke annal judal ilahiyah, wal karamah sarmadiyah, dan kemuliaan atau kedermawanan yang selama-lamanya, iqtada, mengharuskan, berimplikasi, meniscayakan sama, ayakunal qalbu, ada apa hati, fi aslil fitrati, di asal fitrahnya, musta'iddan, itu siap, mampu, liqabuli hadhihi sa'adati, untuk menerima kebahagiaan ini. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi, dan terhadap keterangan ini, itu keterangan ayakunal qalbu fi asis fitrah ini, ada isyarat biqaulihi, adapun isyarat biqaulihi, dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, yuladu, itu dilahirkan, alal fitrati, dalam keadaan fitrah, dalam kondisi fitrah.
al-haditsah, teruskan hadisnya. Wa qauluhu ta'ala dan wa qaulihi ta'ala atau bi qaulihi. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Gimana lengkapnya? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka luruskanlah wajahmu lid-dini kepada agama hanifan secara lurus. Apa itu? Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah. Jadi ada fitrah Allah ya. Yang dengan fitrah itu manusia diciptakan. Sesuai dengan fitrah itu manusia diciptakan. Artinya apa? Allah itu sama dengan fitrah Allah. Paham? Di hadis Bukhari itu, di hadis sahih ada la tatribul wajha fa inna Adam khuliqa ala suratir rahman. Kalau memukul jangan memukul wajah. Karena Adam itu diciptakan sesuai dengan citra dengan citra Ar-Rahman. Ada fa inna Adam khuliqa ala suratihi. Karena Adam itu diciptakan sesuai dengan suratihi, gambarnya atau citra Allah, seperti itu. Jadi kita ini sesuai dengan fitrah Allah. Artinya seperti ini. Makna yang tidak meragukan. Takut kalau seperti ini kan takut kalian membayangkan Allah sangat imanen ya. Allah sangat sama dengan kita. Imanensi, tidak ada tanzih. Tidak ada transendensinya. Kan kita itu mengenal Allah itu harus seimbang ya antara tanzih, memahasucikan Allah tidak sama dengan lain. Tetapi kalau terlalu tanzih, kadang kita tidak mengerti karena terlalu abstrak. Tetapi juga kita harus ada usaha mengimanensikannya, tasbih. Faham ya? Tasbih. Seakan-akan Allah sama tapi tidak sama. Faham ya? Dan ini harus seimbang ini kalau ingin cepat mengenal Allah. Kalau ingin. Kan di Al-Quran, di hadis seperti ini ya. Apa itu ihsan? Ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tar. Kan ada kata-kata ka'annaka tarahu. Faham ya? Berarti ada imajinasi kita kan untuk melihat Allah. Itu kalau tidak ada imanensi. Ada usaha proses imanensi. Proses tasbih. Sulit terjangkau, faham? Proses menyamakan. Tetapi ya tidak sama gitu. Ketika di dalam kita mengimanensikan Allah, menyamakan Allah, tetapi ada juga tanzih, mentransendenkan Allah. Sama sekali tidak seperti itu. Kalau tidak ya tidak terbayang kan akhirnya. Faham ya? Padahal disuruh membayangkan. Ka'annaka. Kan ada kata-kata ka'annaka itu. Di Al-Quran jelas juga. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku. Orang yang menyangka atau meyakini annahum mulaku. Bertemu. Jadi memang Allah dekat. Ya kita harus dekat itu ya dekatnya tidak seperti makhluk. Tetapi untuk merasakan dekat kan kita harus bisa merasakan dekat dengan apa gitu kan ya. Bandingkan juga kan. Maksudnya iman itu membandingkan ya. Tetapi tidak sama seperti itu. Faham? Yang ingin saya terangkan dari ayat ini. Kan diterangkan dalam ayat ini. Bahwasanya manusia itu tercipta sesuai dengan fitrah Allah. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Atau di hadis yang tadi saya sebutkan. Jangan memukul wajah karena Adam itu diciptakan, maksudnya manusia, bukan Adam saja, diciptakan sama atau sesuai dengan surah, citra, sesuai dengan citra Allah Ar-Rahman atau sesuai dengan citranya. Maksudnya gini, ayat-ayat yang ada, ayat kauniyah dan ayat kauliyah itu tidak ada sesempurna manusia. Ketika kita memikirkan yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Ayo coba ya. Allah Maha Qawi. Semua lengkap di manusia itu. Allah As-Sami ada di manusia. Semua ada semua. Allah Maha Mencipta. Mencipta ada enggak? Penciptaan paling sempurna penciptaan manusia. Penciptaan burung dari dulu sampai sekarang
tidak berubah dari dulu zaman sampai sekarang ya seperti itu. Manusia aja. Jadi lengkap. Allah Maha berbicara, Allah Maha melihat. Di dalam diri manusia itu lengkap ya. Dan dalam wajahnya itu ada keindahan. Coba lihat ada keindahan, ada keagungan kan kadang. Maha haibah, jalal yang menunjukkan jalalullah, ada jamalullah, keindahan Allah. Itu lengkap di dalam diri manusia. Maka memang kenapa kok di Allah az-zahir ada manusia. Zahirnya ini kan fisik ini kan zahir. Kalau malaikat kan batin saja, maksudnya gaib saja ya. Batinnya juga ada manusia, ruhinya itu. Faham semua itu. Jadi lengkap manusia. Jin ya gaib saja kan. Jadi di manusia itu lengkap. Makanya secara khusus manusia dikatakan sesuai dengan fitrah Allah penciptaannya karena itu. Karena saking sempurnanya petunjuk untuk mengenal Allah di dalam diri manusia. Karena gini, Tuhan itu tidak bisa dikenal kecuali melalui ayatnya kan ya. Faham? Masa bisa mengenal tanpa ayatnya? Makanya tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah kan. Tidak bisa tanpa ayat. Wahid ayat Al-Qur'an atau ayat kauni atau ayat diri. Terus ini karena takut salah faham kalian ya, maka saya harus ada muqaddimah-muqaddimahnya sebelumnya. Dan makhluk paling sempurna menampung sifat-sifat Allah itu ya manusia. Faham ya? Manusia. Lengkap 99 itu ada semua di dalam diri manusia. Asma sifat itu. Walaupun tidak sesempurna. Ada semua contohnya di dalam diri manusia. Seperti itu. Diteruskan nanti biasanya oleh para sufi itu. Para sufi-sufi yang feminim itu biasanya Allah tidak bisa dikenal kecuali dengan melihat makhluknya. Semua makhluk yang paling menunjukkan kepada Allah adalah manusia. Semua manusia yang paling menunjukkan Allah adalah wanita. Tapi makanya mar'ah itu dekat dengan mir'ah. Karena memang makhluk itu kan cermin Allah ya. Cermin Allah kan maksudnya. Seperti itu. Dan paling complicated perempuan, kalian akan sulit. Itu kan. Coba lihat meme-meme itu ya. Kalau buku tentang laki-laki cuma tipis gini kita. Kalau buku tentang perempuan tebal gitu segini, itu masih jilid 1 gitu. Ya, kita mengenal Allah ya seperti itu. Sangat luas sekali Allah itu. Tapi bagi para sufi, orang ini guyonan ya, tapi jangan dianggap benar ya. Lebih sulit mengerti perempuan daripada mengerti Tuhan. Saya lebih sulit mengenal wanita daripada mengenal Tuhan. Ayo teruskan. Jadi itu ya, ininya ya. Jangan salah paham ya. Jadi ini saya terangkan ya. Enaknya lagi manusia itu dekat dengan kita. Diri kita ini, ayat yang diri ini bukan ayat kauniyah, fenomena atau ayat Quran. Ada dalam diri kita. Dan kita bisa rasakan itu, melihat itu seperti apa. Bukan melihat kucing bisa melihat, tidak. Itu kan bisa kita pikirkan saja. Melihat burung bisa bicara, bukan. Kita enggak bisa bicara sendiri, bisa kita rasakan. Paham ya? Kemahabicaraannya Allah itu bisa kita rasakan dengan kebisabicaraan kita. Terus bisa dirasakan. Kalau yang lain cuma bisa dipikirkan, objek yang lain. Tapi kalau diri kita bisa dirasakan. Itu kenapa man arafa nafsahu arafa rabbahu di situ. Karena objek diri ini selain bisa dipikirkan juga bisa dirasakan. Seandainya minuman itu bisa kita minum langsung dirasakan. Bukan ini manis karena ada gulanya. Itu kan cuma dipikirkan. Ketika kita minum, sudah terasa manisnya seperti apa. Seperti itu. Sudah. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku atau kami benar-benar menciptakan kepada manusia fi ahsani taqwim, di dalam paling baiknya
penciptaan atau paling baiknya penyempurnaan. Takwim itu kita maknai penyempurnaan ya. Naam, iya. Ba'da dzalika ya'taridu. Setelah itu, setelah manusia itu diciptakan sangat sempurna sebenarnya, bawaannya sudah sempurna, tetapi setelah itu, setelah manusia hidup dengan berjalannya waktu, ya'taridu menghalang-halangi fi wastil amroini, di antara dua amroin, dua urusan itu, umurun sesuatu mani'atun yang mencegah, syaghilatun yang menyibukkan, wa ya asyahwah. Wa ya apa itu umur? Asyahwah itu adalah syahwat-syahwat, sehingga manusia tidak bisa menangkap Tuhannya, maksudnya tidak bisa mengenal Tuhannya, lalai akan Tuhannya, wal khaba'ith, dan keoloan-keoloan atau kejelekan-kejelekan ya, baik pikiran jelek, pekerjaan yang jelek, yang memalukan, wasyawaghil, dan kerepotan pikiran, jiwa tiap harinya itu. Fa idza rufi'at al mawani, jika diangkat apa penghalang-penghalang itu, raja'atil umuru, maka akan kembali al umuru apa potensi-potensi ila asli muqtadayatiha, terhadap asal muqtadayatiha, asal keberadaannya, maksudnya asal muqtadayatiha itu asal tujuannya, wang kasyafa, dan bisa terbuka alil qalbi, kepada hati, jalalullahi, keagungan Allah, wa uzmatuhu, dan keagungan sama ya, wa wasala, dan bisa sampai siapa hamba ila sa'adatil abadi, kepada kebahagiaan yang selamanya. Fa biqadri ma tafarraghal ina, maka dengan sekedar atau apa ya? Fa biqadri ma tafarraghal ina'u, maka dengan seberapa kosongnya al-ina'u wadah, min syai'in, dari sesuatu, yattasi'u, maka dia akan luas, akan bisa menampung li ghairi, untuk yang lainnya. Jadi kalau sudah terisi ya kan enggak bisa kan ya. Seperti itu hati. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ar-rabbaniyuna wal ahbarun. Ayat-ayat maksud ar-rabbaniyun itu orang-orang yang ahli Tuhan atau yang dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau ini kan untuk orang Yahudi ya, dan orang Israel. Ini maksudnya para ahli agama mereka, wal ahbaru, dan para ulama mereka. Jadi yang tidak menikah biasanya kalau di kalangan ini. Kalau ayatnya seperti ini, laula yanhahumur rabbaniyuna, seandainya tidak mencegah kepada mereka orang-orang Israel, ar-rabbaniyuna, orang-orang yang ahli agama, yang dekat kepada Allah, yang ahli Allah, war ahbaru, dan orang-orang yang rahib-rahib, maksudnya an qaulihim, dari perkataan mereka, al-ithmah, terhadap keburukan, perkataan olonya, maksudnya bohong, wa aklihim, dan makannya mereka as-suhtah. As-suhtah itu ya riswah, atau apa riswah? KKN, seperti itu. Terus gimana? As-suhtah labi sama kanu yasnaun, maka mereka paling buruknya pekerjaan yang dikerjakan mereka itu, seandainya tidak ada peringatan dari rabbaniyun dan ahbaru. Kan mereka sangat parah ya. Faman hasalat lahu hadhihi sa'adah, barang siapa yang berhasil, yang mendapat lahu bagi dimiliki man hadhihi sa'adah, kebahagiaan ini, soroh malikan, maka ada zaman malikan, raja kariman yang mulia, raja terhadap dirinya ya. Wasoro, dan ada siapa man rabbaniyan, adalah orang yang rabbani, orang yang bersifat rabbani. Jadi orang yang bisa seperti tadi itu ya rabbani ya. Wa ilaihil isyarah wa ilaihi, dan terhadap ini terhadap itu, faman hasalallahu hadhihi sa'adah soroh al isyarah, adapun isyarat biqauli Ali radhiyallahu an, dengan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu an, innalillahi, sesungguhnya itu dimiliki Allah Ta'ala, fi ardihi, di dalam buminya, aniyatun, adapun tempat-tempat, lokus-lokus. Wahiyah, apa itu lokus-lokusnya? Al-qulubu, adalah hati. Jadi Allah itu, kalau ingin mengenal Allah ya lihatlah hati yang, atau gini,
kalau kalian ingin melihat Allah, ya hatinya dibersihkan, dikosongkan, dibersihkan. Maka ketika melihat kedalaman hati, kita akan tahu Allah, seperti itu. Fa'ahabbuha, maka adapun paling dicintainya kulub ilallahi kepada Allah, araqquha adalah yang paling lembut, wa asfaha dan paling bersih, suci, wa aslabuha dan paling kokoh. Thumma fassaraha, lalu merinci siapa Sayyidina Ali pada perkataannya, pada qalub. Faqalah, berkata sahabat Sayyidina Ali, aslabuha paling kokohnya fiddin di dalam agama, wa asfaha dan paling sucinya, paling jernihnya fil yakini di dalam yakinnya. Wa araqquha dan paling lembutnya alal ikhwani terhadap saudara-saudara. Jadi lemah lembut. Itu biasanya nanti yang Allah hadir di dalam hati yang seperti itu. Dan orang yang seperti itu ketika mengheningkan hatinya dan melihat ke dalam hatinya, ya akan mengenal Allah, akan bisa menerima getaran-getaran dari Allah, menerima pesan-pesan dari Allah, mudah untuk menerima seperti itu. Orang yang seperti itu. Wa ilaihil isyara biqaulihi ta'ala, mathalu nurihi, perumpamaan nurnya Allah, kamishkatin seperti lubang atau ya cekung itu, cekungan itu. Fiha di dalam miska misbahun, adapun lentera. Fa qala Ubay bin Ka'ab, dan kata sahabat Ubay bin Ka'ab, hadza mithlu nuril mu'minin. Ini atau mathalu nuril mu'minin, ini adalah contoh nurnya orang mukmin, wa qulubihim dan hatinya, dan hati mereka. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, au kadzulumatin, atau seperti kegelapan fi bahrin di dalam laut, lujiyin yang dalam. Mathalu qalbil munafik adalah contohnya hatinya orang munafik. Jadi memang nur itu selalu satu ya, nggak pernah nur itu di Al-Quran dua, maksudnya banyak, pasti nur. Kalau zulumat itu selalu jamak, karena nur itu kan dari Allah yang maha satu kan ya. Kalau zulumat itu sudah yang bukan Allah lah, al-maghairullah seperti itu. Dan yang ini uniknya, ini hebatnya ya. Jadi seperti kegelapan yang di dalam laut yang sangat dalam. Jadi coba bayangkan ya, kalian ada di dalam lautan dan gelap. Kalau di ayat yang lain itu yakad, jadi apa? Lam yakad yaroha. Jadi yang paling menakutkan gini ya, di dalam lautan bergelombang, dalam keadaan malam dan hujan lagi. Ayo coba kalian dalam berjalan saja, bukan di dalam lautan, berjalan sendirian ya, malam gelap, hujan, menakutkan kan ya. Jadi benar-benar tersesat seperti itu, benar-benar menyesatkan hati yang seperti itu. Sebenarnya hati yang seperti itu, tetapi karena sejak kecil dia sudah terbiasa tidak mengindahkan suara hatinya, akhirnya kegundahan itu, dia kalau hatinya gundah dia tidak merasa. Orang yang tersesat itu sebenarnya hatinya gundah, jiwanya itu gundah sebenarnya. Paling gundahnya orang sebenarnya. Tapi karena sudah terbiasa mengabaikan suara hati, ya akhirnya ya santai-santai saja gitu. Rancu di dalam dirinya mana yang guna, mana yang tidak. Karena memang kebaikan itu pasti sebenarnya, mana yang baik, mana yang buruk pasti diketahui oleh akal yang sehat dan hati yang sehat. Tetapi untuk mendapatkan akal yang sehat dan hati yang sehat perlu kondisi, perlu dikondisikan. Perlu pengkondisian. Anak kecil ya, yang sudah terbiasa melihat kakaknya itu membantah orang tuanya setiap harinya. Orang tuanya dan kakaknya dan keluarganya itu bercara saling, tiap harinya saling bertengkar terus. Itu nanti akan terbiasa, menganggap itu biasa. Berarti hati tidak selamat kalau seperti itu. Padahal sebenarnya hati itu pasti tahu mana yang tidak, yang baik, mana yang buruk. Tetapi ini tetap butuh pengkondisian. Karena akan tumpul itu kalau dibiasakan itu. Kalau tidak dikondisikan. Seperti itu. Wa qala Zaid bin Aslam berkata, qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, fi lauhin mahfud, di dalam luh mahfud. Bal huwa Qur'anum majidum fi lauhim mahfud. Itu apa maksudnya? Huwa qalbul mu'min. Itu adalah hati orang mukmin.
Yang ada di lauh mahfuz itu hati orang mukmin. Lauh mahfuz itu hati orang mukmin. Seperti itu. Sampai di sini untuk fasal yang ini. Jadi intinya kesimpulannya ada ilmu kasab, itu bisa dikatakan ilmu husuli. Ada ilmu kasyaf, itu bisa dikatakan ilmu huduri yang datang atau ilmu laduni. Dan yang kasyaf ini bisa dua, ada istiksaf, ada takasyuf. Istiksaf itu memang hatinya sudah bersih. Jadi orang yang sudah mencapai potensi atau intelijensi kasyaf ya, tetapi ketika dia menginginkan sesuatu, dia ada semacam meminta kepada Allah. Jadi dia ada keinginan untuk meminta, untuk melihat itu. Akhirnya minta petunjuk kepada Allah, akhirnya diberitahu. Ada yang takasyuf, benar-benar ada. Langsung datang tanpa ada permintaan, tanpa ada usaha. Jadi nanti orang-orang yang kasyaf itu kalau sudah menjadi ilmu kasyafnya ya bisa disengaja. Kalau kasafnya sudah menjadi ilmu, sudah menjadi makom. Istilahnya dalam tasawuf itu sudah menjadi makom. Kasafnya sudah menjadi makom. Jadi ketika dia menginginkan mengetahui sesuatu, dia menghadirkan Allah, khusyuk kepada Allah dan melihat objek yang ingin dia akhirnya terbuka gitu. Kalau menjadi hal, kalau kasyaf masih hal itu kan keadaan jiwa. Itu datangnya tidak bisa disengaja. Paham ya? Jadi moro-moro datang, kadang tidak datang itu. Kalau sudah menjadi ilmu tidak. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang sudah menjadi ilmu oleh Allah tidak beritahu. Tidak diberitahu oleh Allah. Jadi walaupun berusaha, walaupun sudah wiritan, berusaha untuk melihat, oleh Allah tetap ditutup, bisa ya. Paham? Jadi ya tergantung Allah. Jadi ini kan memang ilmu huduri, ilmu yang datang dari Allah langsung. Seperti itu. Sudah wis. Sampai di sini ada yang bertanya? Gak ada. Ayo bertanya. Gak ada. Iya udah. Kalau gak ada, mudah-mudahan kita nanti bisa sampai ke makom ini ya. Yang pertama ya mengenal diri sendiri dulu, mengenal man arafa nafsa arafa rabbahu. Baru nanti bisa kasaf, bisa mengetahui hal-hal gaib, ya itu bonus itu. Itu bukan tujuan kita. Bisa mengetahui, bisa ini, itu bukan tujuan kita. Ya. Kita itu yang penting mengenal Allah. Kasaf terhadap Allah istilah. Allah mengkasaf, Allah membuka tirainya untuk memperkenalkan diri kepada kita. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Masalah melihat selain Allah tentang rahasia-rahasia langit, rahasia-rahasia itu ya itu bonus, bukan tujuan kita. Untuk bisa mengetahui hatinya orang, bukan tujuan kita. Seperti itu. Terus, sallallahu yang fana ma'alimna yu'allimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fidin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fidin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.